Iswandi ada 4, yaitu fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan mencapai kebahagiaan. Kemudian yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial, yaitu komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan secara sendiri atau kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Komunikasi ritual juga seringkali bersifat ekspresif. Artinya, menyatakan perasaan terdalam seseorang. Misalnya, seorang anggota Paskibraka berlinang air mata ketika mencium bendera pusaka merah putih. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan atau menerangkan, mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa informasi yang disampaikannya akurat dan layak untuk diketahui. Kemudian, proses komunikasi yang disebut juga communication process adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses, misalnya seorang komunikator menyampaikan pesan berupa lambang-lambang yang mengandung arti lewat saluran tertentu kepada komunikan. Proses berlangsungnya komunikasi dapat digambarkan seperti yang pertama, komunikator atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang lain yang dituju. Kemudian pesan atau message itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Misalnya berbicara langsung melalui telepon, email, surat atau media lainnya. Kemudian yang ketiga, komunikan atau receiver menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Kemudian komunikan atau receiver memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirim kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Selanjutnya, arah dalam komunikasi. Yang pertama ada arah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau yang disebut dengan downward communication merupakan jenis diskusi yang terjalin antara atasan dengan bawahan. Jenis diskusi ini akan sering kita temukan, baik itu di perusahaan skala besar maupun skala kecil. Kemudian yang kedua, arah komunikasi ke atas. Arah komunikasi yang satu ini seringkali tidak berjalan efektif, mengingat banyaknya atasan atau pimpinan yang tidak atau jarang turun langsung ke lapangan, sehingga perputaran informasi berjalan menjadi lambat. Padahal faktanya, suatu hal yang kita dengar langsung dari bawahan paling dasar bisa jadi berpengaruh penting terhadap kelangsungan atau kelancaran usaha. Kemudian yang ketiga, arah komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah jenis diskusi yang terjadi antara satu orang dengan lainnya yang jabatan atau tanggung jawabnya sama. Contohnya, antar karyawan, antar akuntan, antar manajer, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya arah komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Kemudian komunikasi lateral, yaitu ketika komunikasi terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota dari kelompok kerja yang pada level yang sama, kemudian para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Kami menggambarkannya sebagai komunikasi lateral. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Yang pertama, ada konsep dasar komunikasi organisasi. Pemahaman terhadap komunikasi organisasi
tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan berbagai aspek lainnya dari perilaku organisasi secara keseluruhan, maupun dilihat secara lebih luas lagi, yaitu dalam kaitannya dengan pengkajian antardisiplin ilmu, khususnya ilmu komunikasi dan ilmu administrasi atau manajemen. Perilaku organisasi bertalian dengan bagaimana dan mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa dalam suatu setting organisasi. Kemudian selanjutnya tujuan komunikasi organisasi. Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Kons, dalam Mukjizat 1993, 15-16, dalam arti yang lebih luas, tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan untuk mempengaruhi tindakan ke arah kesejahteraan perusahaan. Selanjutnya, fungsi komunikasi organisasi. Ada dua fungsi komunikasi organisasi, yaitu organisasi, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi umum. Komunikasi berfungsi untuk menceritakan informasi terkini mengenai sebagai atau keseluruhan hal yang berkaitannya dengan pekerjaan. Komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain atau internal. Komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi khusus, membuat para karyawan melibatkan diri ke dalam isu-isu organisasi, lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando, membuat para karyawan menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi, membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani atau mengambil keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Selanjutnya, metode komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan, pidato, diskusi formal satu-satu dan diskusi kelompok, serta rumor secara informal atau kabar selentingan merupakan bentuk-bentuk yang terkenal dari komunikasi lisan. Rapat, yaitu pertemuan, dapat menjadi formal atau informal, meliputi dua atau lebih banyak orang, dan terjadi dalam hampir setiap kesempatan. Selanjutnya, video on referencing, yaitu memungkinkan para pekerja dan para klien untuk melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi-lokasi yang berbeda. Selanjutnya, telepon. Ada di sekitar kita sejak lama yang justru cenderung kita abaikan efisiensinya sebagai model komunikasi. Kemudian, komunikasi melalui tulisan. Komunikasi secara tulisan meliputi surat, email, pesan singkat, organisasional secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata atau simbol seperti surat PowerPoint atau surat elektronik, email, pesan singkat, pesan teks, media sosial, dan blog. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Setiap kali kita mengirimkan sebuah pesan verbal, kita juga membagikan pesan nonverbal. Kadangkala komponen nonverbal dapat berdiri sendiri. Tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa mempertimbangkan komunikasi nonverbal, meliputi gerakan tubuh, intonasi, atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata. Selanjutnya, pilihan dalam saluran komunikasi. Definisi saluran komunikasi perusahaan berfungsi karena anggotanya berkolaborasi dan bertukar informasi dengan pihak lain. Manajer mengalokasikan tugas dan pengetahuan dibagikan. Dengan demikian, komunikasi terjadi setiap detik untuk menjaga bisnis tetap hidup. Selanjutnya, jenis saluran komunikasi. Ada dua jenis saluran komunikasi utama, yaitu saluran formal dan saluran informal. Secara umum, perbedaan utama antara kedua saluran ini adalah saluran formal memerlukan saluran yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi, sedangkan saluran informal tidak. Nah, yang selanjutnya, komunikasi yang persuasif. Komunikasi persuasif adalah teknik komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan lawan bicara atau audiens dengan pesan yang disampaikan. Teknik ini digunakan dalam situasi-situasi seperti penjualan, politik, akademisi, dan lain-lain. Tujuan adanya komunikasi persuasif ini diantaranya yaitu perubahan sikap atau attitude change,
Selanjutnya perubahan pendapat, opinion change, perubahan perilaku, behavior change, dan perubahan sosial atau social change. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif, yaitu segala sesuatu pasti ada sebab musababnya. Yang sama halnya komunikasi persuasif yang memiliki penyebabnya. Penyebabnya ini yang dinamakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif yang berhasil diterapkan. Pasti memiliki beberapa faktor. Selanjutnya, hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Secara garis besar, ada 3 jenis hambatan dalam komunikasi efektif, yakni hambatan fisik, semantik, serta psikologis. Yang pertama, hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi efektif, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Yang kedua, hambatan semantik. Terjadi besar kemungkinan komunikasi akan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Selanjutnya, hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya, perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Selanjutnya, implikasi global. Ada hambatan-hambatan budaya, hambatan yang disebabkan oleh semantik. Kata-kata dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berbeda. Beberapa kata tidak diterjemahkan di antara budaya-budaya. Selanjutnya, hambatan yang disebabkan oleh konotasi. Kata memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Pada beberapa budaya bahasa adalah formal, pada budaya lain tidak formal. Perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konfliknya. Selanjutnya, konteks budaya. Dalam konteks budaya yang besar seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, orang-orang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan isyarat situasional secara halus dalam berkomunikasi dengan orang lain. Status resmi seseorang, kedudukannya dalam masyarakat, serta reputasi yang dibawa cukup berat. Selanjutnya ada pedoman budaya. Ada banyak hal yang dapat diperoleh dari komunikasi antar budaya dalam bisnis. Aman untuk mengasumsikan bahwa setiap satu orang dari kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, yang dibentuk secara kultural. Oleh karena itu, memiliki perbedaan, maka kita memiliki peluang untuk mencapai kemungkinan sosial yang sangat kreatif dengan bantuan dari orang lain jika kita mengomunikasikannya secara efektif.